Duta Besar Iran untuk Cina Abdul Reza Rahmani Fazli menyatakan Iran akan mengenakan tarif layanan bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz. Kebijakan tersebut disiapkan setelah tercapainya kesepakatan awal antara Iran dan Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Sesuai kesepakatan, kapal-kapal komersial masih dapat melintasi Selat Hormuz tanpa biaya selama 60 hari pertama. Iran menyebut pengaturan baru itu sedang dibahas bersama Oman untuk mengelola jalur pelayaran strategis tersebut. Teheran menegaskan biaya yang dikenakan merupakan tarif layanan, bukan pungutan tol bagi kapal yang melintas. Tarif tersebut disebut akan digunakan untuk meningkatkan keamanan pelayaran serta pengawasan lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Iran juga menyatakan negara-negara yang dianggap bersahabat akan mendapat perlakuan khusus dalam penerapan kebijakan tersebut. Selat Hormuz merupakan jalur penting yang dilalui sekitar 1/5 pengiriman minyak mentah dan gas alam cair dunia. Jalur itu sempat hampir sepenuhnya ditutup Iran selama perang, sehingga memicu lonjakan harga energi di pasar global. Kini Iran telah membuka kembali Selat Hormuz setelah tercapai kesepakatan awal dengan Amerika Serikat, sementara negosiasi damai masih terus berlangsung. Jutaan orang diperkirakan hadir, menyaksikan, dan ikut dalam iring-iringan pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Yang
yang akan berlangsung hingga 9 Juli di Komplek Makam Ali Reza, Mashhad Timur, Teheran. Sebelum pemakaman ada proses penghormatan sejak 4 Juli, di mana jenazah Khamenei disemayamkan di Grand Mosala di Teheran sejak Sabtu 4 Juli 2026. Warga yang mengenakan pakaian serba hitam dan membalut diri dengan bendera merah putih hijau Iran mengangkat foto Khamenei serta putranya Mojtaba Khamenei. Yang telah ditetapkan sebagai penerus kepemimpinan tertinggi negara. Ribuan pelayat terus berdatangan. Mereka memukul dada, menangis, dan mengibarkan bendera Republik Islam Iran. Para perempuan mengenakan cadar hitam, sementara sebagian memakai pelindung wajah berwarna putih atau membawa payung untuk menghindari terik matahari pagi. Di tengah prosesi, terdengar pula pekikan "Matilah Amerika" yang menggema di seluruh aula sholat. Otoritas Iran memperkirakan perhelatan ini akan dihadiri oleh 12 hingga 20 juta pelayat. Skala persiapan yang dilakukan pun disebut-sebut belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah upacara kenegaraan di Iran. Yang meliputi penyediaan ribuan posko pelayanan peziarah atau mauqif, fasilitas akomodasi yang mampu menampung lebih dari 1 juta pengunjung. Serta pengalihan rute di pusat kota Teheran yang dirancang khusus untuk mengendalikan kepadatan massa. Prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Imam Ali Khamenei, dihadiri oleh jutaan pelayat, baik rakyat biasa hingga utusan resmi dari negara-negara lain. Dikutip dari Al Jazeera dan Tasnim News, delegasi Saudi yang dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Walid Al-Khuraiji memberikan penghormatan terakhir di hadapan peti jenazah Imam Ali Khamenei.
Kehadiran Walid Al-Khuraiji ini tergolong tidak terduga dan mengejutkan banyak pihak. Mengingat dinamika hubungan kedua negara yang kerap mengalami pasang surut. Kehadiran utusan resmi dari Riyadh dipandang sebagai langkah diplomatik yang sangat signifikan. Namun, suasana diplomatis tersebut sedikit terusik oleh sebuah detail yang kini viral di media sosial. Iran, sebagai penyelenggara upacara, mengatur pembacaan ayat Al-Quran secara spesifik saat delegasi Arab Saudi melintas untuk memberikan penghormatan. Ayat yang dilatunkan oleh Qori Iran tersebut adalah surat Al-Imran ayat 13, yang merujuk pada sejarah dua pasukan yang bertemu dalam pertempuran Badar pada abad ke-7. Berikut arti dari surat Al-Imran ayat 13. Sungguh telah ada tanda bukti bagimu pada dua golongan yang bertemu dalam pertempuran. Satu golongan berperang di jalan Allah dan golongan yang lain kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka golongan muslim 2 kali lipat jumlahnya. Allah menguatkan siapa yang Dia kehendaki dengan pertolongannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan mata hati. Menurut narasi yang berkembang di dunia maya, menyebut bahwa Iran sedang mengingatkan Saudi tentang posisi mereka dalam peta ideologi dan kekuatan militer di kawasan. Ayat tersebut secara historis menggambarkan kemenangan kelompok kecil yang beriman atas kelompok besar. Yang dalam konteks saat ini sering diterjemahkan secara bebas sebagai simbol perlawanan terhadap kekuatan yang dianggap beraliansi dengan Barat. Beberapa pihak mengaitkan pilihan ayat tersebut dengan konflik Iran, baru-baru ini dengan Israel dan Amerika Serikat, di mana Arab Saudi dilaporkan telah mengizinkan operasi militer Amerika Serikat dari wilayahnya sambil juga mendesak Washington untuk menghindari perang regional yang lebih luas. Situs berita Fararu menulis bahwa ayat-ayat tersebut tampaknya dipilih bukan secara acak, tetapi dengan sengaja. Pengacara asal Florida Peter Ticktin kembali menjadi sorotan setelah melontarkan sejumlah klaim kontroversial terkait sistem pemilu Amerika Serikat. Ticktin yang mengaku sebagai teman masa kecil Presiden Donald Trump sejak bersekolah di Akademi Militer New York menuding adanya konspirasi yang bertujuan menjatuhkan Trump dari kursi kepresidenan. Menurut Ticktin,
Partai Demokrat diduga berupaya memenangkan cukup banyak kursi dalam pemilu paruh waktu mendatang untuk memakzulkan Trump dan Wakil Presiden J.D. Vance. Ia mengklaim skenario tersebut akan membuka jalan bagi pemimpin fraksi Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, untuk menjadi presiden melalui mekanisme suksesi. Selama beberapa tahun terakhir, Thigpen dikenal sebagai salah satu tokoh yang menolak hasil pemilu Presiden Amerika Serikat 2020. Ia kerap menyebarkan klaim yang belum terbukti mengenai dugaan kecurangan pemilu dan menjadi kuasa hukum sejumlah figur yang memiliki pandangan serupa, termasuk mantan pejabat pemilu Colorado Tina Peters. Mantan CEO Overstock Patrick Perrin, serta beberapa terpidana kasus penyerbuan gedung Capitol pada 6 Januari 2021. Thigpen juga pernah mewakili Trump dalam sejumlah perkara perdata dan pekan lalu mendampingi Tina Peters saat bertemu Presiden Trump di ruang oval setelah memperoleh pembebasan dari penjara. Meski demikian, seorang pejabat Gedung Putih disebut mengecilkan kedekatan hubungan keduanya. Di tengah dorongan Trump agar Kongres meloloskan Undang-Undang Save America yang bertujuan untuk memperketat persyaratan identitas pemilih, Thigpen disebut termasuk dalam kelompok sekutu yang mendorong Trump mengambil langkah lebih jauh melalui perintah eksekutif. Menurutnya, Presiden perlu menetapkan keadaan darurat nasional dengan alasan dugaan campur tangan asing melalui mesin pemungutan suara elektronik, sehingga pemerintah federal dapat mengambil peran yang lebih besar dalam penyelenggaraan pemilu paruh waktu. Usulan tersebut menuai kritik dari para ahli hukum tata negara dan pejabat penyelenggara pemilu di berbagai negara bagian. Mereka menilai langkah itu berpotensi memicu krisis konstitusional karena Konstitusi Amerika Serikat memberikan kewenangan penyelenggaraan pemilu kepada pemerintah negara bagian dan Kongres, bukan kepada Presiden. Hingga kini, Thigpen tetap bersikeras bahwa bukti dugaan campur tangan asing dalam pemilu 2020 akan segera terungkap. Ia menuduh sejumlah negara termasuk Venezuela, China, dan Iran terlibat dalam manipulasi hasil pemilu, meski klaim tersebut belum didukung bukti yang telah diverifikasi secara independen. Kuba kembali mengalami pemadaman listrik nasional pada Senin di tengah krisis energi yang masih berkepanjangan. Pemerintah Kuba menyebut gangguan tersebut terjadi setelah jaringan listrik nasional mengalami kerusakan total. Sementara penyebab pastinya masih diselidiki oleh operator listrik negara.
Menteri Energi Kuba Vicente de la Olevi mengatakan pemerintah tengah berupaya memulihkan pasokan listrik dan telah mengoperasikan sistem darurat atau microsystem untuk memastikan layanan vital tetap berjalan. La dinámica de cambiamiento, no puede ir a trabajar, la cuestión en la casa, la comida. Dalam beberapa tahun terakhir, Kuba berulang kali mengalami pemadaman listrik berskala nasional akibat infrastruktur kelistrikan yang menua dan kesulitan memenuhi kebutuhan energi. Situasi semakin memburuk tahun ini setelah pasokan minyak ke Kuba terganggu. Pemerintah Kuba menuding kebijakan Amerika Serikat telah menghambat pengiriman bahan bakar ke negara tersebut. Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel juga mengkritik Washington karena dinilai memblokir impor bahan bakar. Menurutnya, kebijakan itu merupakan upaya untuk menekan Kuba secara ekonomi dan memicu ketidakstabilan sosial. Krisis energi yang berkepanjangan telah mengganggu berbagai layanan publik, mulai dari pendidikan, transportasi, hingga layanan kesehatan. Di saat yang sama, sanksi tambahan dari Amerika Serikat juga dinilai memperburuk kondisi ekonomi Kuba dan berdampak pada sektor pariwisata. Aquí hay ancianos ahí postrados que ya tú sabes. Esto da mal. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat menyatakan tekanan ekonomi terhadap Kuba bertujuan mendorong pemerintah negara tersebut membuka sistem politiknya serta memberikan ruang yang lebih luas bagi investasi asing. Es desesperante, ¿por qué? Porque no ha influido, está el mosquito, la calor, que es insoportable. Ahora vienen los 2 meses de julio y agosto, que no hay quien aguante el calor aquí. Entonces, ¿qué trae como consigo eso? Cansancio, y lo que hace falta es que esto se nivele, que esto enderece ya. ¿Hasta cuándo va a ser esto ya? Porque realmente no se aguanta más. Капец, и до нас, долетели. Где больше не полетят. Ну, бабахает прям нормально. Как раз подъезжал. Бабахнуло прям жестко. Ukraina kembali menggempur sektor energi Rusia dengan melancarkan serangan drone ke kilang minyak Omsk, fasilitas pengolahan minyak terbesar di negara tersebut. Serangan jarak jauh itu menyasar kilang yang berjarak sekitar 2.700 km dari wilayah yang dikuasai Ukraina dekat perbatasan Rusia-Kazakhstan.
Staf Umum Militer Ukraina mengeklaim serangan tersebut memicu kebakaran di kilang Omsk yang menjadi aset penting bagi industri energi Rusia. Kilang milik Gazprom Neft itu mengolah sekitar 23 juta metrik ton minyak per tahun atau setara sekitar 460.000 barel per hari. Hingga kini belum diketahui besarnya kerusakan maupun dampak serangan terhadap operasional kilang dan pasokan bahan bakar Rusia. Gubernur wilayah Omsk Vitaly Kosenko membenarkan adanya serangan drone namun menyatakan sebagian besar berhasil dihancurkan pertahanan udara Rusia. Kosenko juga memastikan tidak ada korban jiwa, sementara tim darurat masih bekerja menangani situasi di lokasi serangan. Dalam operasi yang sama, militer Ukraina turut menyerang pelabuhan Ust-Luga dan Vysotsk di Laut Baltik yang menjadi jalur ekspor minyak Rusia. Serangan juga menyasar sejumlah target lain di wilayah Kaluga dan Yaroslav sebagai bagian dari operasi terhadap infrastruktur energi Rusia. Rangkaian serangan ini dinilai semakin menekan sektor energi Rusia dan berpotensi memperburuk pasokan bahan bakar yang sebelumnya sempat mengalami kelangkaan.